Pernahkah kamu tiba-tiba berhenti menghubungi seseorang tanpa penjelasan? Bukan karena benci, bukan juga karena marah, tapi cuma ingin sendiri dan tidak ingin repot menjelaskan. Tapi sadar nggak bahwa diam kamu yang kamu anggap sederhana itu bisa jadi sangat menyakitkan buat seseorang yang selama ini selalu ada. Buat cewek, ditinggal tanpa kata itu seperti ditarik dari kenyataan yang selama ini mereka percaya. Mereka tidak cuma kehilangan kamu sebagai sosok, tapi juga kehilangan rasa aman dan kepastian yang sebelumnya mereka pegang. Bagi banyak cewek, ketidakjelasan jauh lebih menyakitkan daripada kejujuran yang menyakitkan sekalipun. Di video ini kita akan bahas 10 hal yang cewek rasakan saat kamu tiba-tiba menghilang. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka sudut pandang yang mungkin belum pernah kamu pikirkan. Kalau kamu pernah berada di posisi ini atau justru sedang mempertimbangkan untuk pergi diam-diam, tonton sampai habis, biar kamu tahu apa yang benar-benar terjadi di balik diamnya seorang cewek. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke hal yang cewek rasakan saat kamu tiba-tiba hilang yang pertama, yaitu adalah merasa dirinya tidak penting. Saat kamu tiba-tiba hilang tanpa penjelasan, cewek sering merasa dirinya tidak penting. Dia mulai berpikir bahwa semua waktu dan perhatian yang ia berikan tidak berarti apa-apa buat kamu. Ini bukan soal overthinking, tapi soal bagaimana sebuah kepergian tanpa alasan bisa meruntuhkan rasa dihargai. Dalam pikirannya, dia mulai bertanya-tanya, apa aku cuma pengisi waktu luang? Atau apa selama ini dia tidak pernah benar-benar serius sama aku? Semua kenangan yang tadinya manis sekarang berubah jadi sumber luka. Dia merasa ditinggal tanpa kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rasa tidak dianggap ini bisa berdampak besar pada harga dirinya, bukan cuma dalam hubungan denganmu, tapi juga dalam caranya melihat diri sendiri. Dia mulai ragu apakah dirinya layak untuk diperjuangkan, atau hanya pantas ditinggal tanpa penjelasan. Kepergianmu bukan cuma soal jarak yang menjauh, tapi juga soal perasaan yang kamu tinggalkan tanpa pamit. Buat kamu mungkin itu biasa, tapi buat dia itu bisa jadi luka yang lama sembuhnya. Kalau kamu pernah punya rasa peduli sedikit saja, seharusnya kamu tahu. Penjelasan yang jujur jauh lebih manusiawi daripada keheningan yang menyakitkan. Kemudian perasaan cewek yang kedua adalah bingung dan terjebak di zona abu-abu. Setelah kamu hilang, yang muncul pertama kali bukan kemarahan, tapi kebingungan. Cewek akan mencoba mengingat ulang semua obrolan terakhir, dari isi chat, nada bicara, sampai emoji yang kamu pakai. Semua dianalisis karena dia merasa ada yang salah, tapi tidak tahu salahnya di mana. Zona abu-abu ini membuat dia terjebak di ketidakpastian. Dia tidak tahu hubungan kalian masih lanjut atau sudah selesai. Mau bertanya takut terlihat terlalu menuntut. Mau menunggu tapi tidak tahu apa yang ditunggu. Rasanya seperti berdiri di tengah jalan, tapi lampunya tidak pernah berubah jadi warna hijau. Di fase ini, cewek jadi mudah lelah secara emosional. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Bahkan untuk sekedar posting sesuatu di media sosial pun, dia ragu. Takut dianggap terlalu cepat move on atau terlalu berharap. Zona abu-abu ini tidak memberi ruang untuk keputusan. Cewek akhirnya menggantungkan dirinya di antara harapan dan kenyataan yang tidak jelas. Dan semakin lama kamu diam, semakin dalam dia terjebak di situ. Kamu mungkin berpikir sedang memberi dia waktu, tapi kenyataannya kamu justru menahannya di tempat yang paling tidak nyaman, yaitu ketidakpastian. Kemudian perasaan cewek yang ketiga adalah overthinking dan menyalahkan diri sendiri. Ketika jawaban tidak datang dari luar, cewek mulai mencarinya dari dalam dirinya sendiri. Dia mulai bertanya, apa aku terlalu posesif? Apa aku terlalu sering ngechat dia? Apa aku kurang menarik buat dipertahankan? Semua kesalahan diarahkan ke dirinya sendiri, padahal dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menurut laporan dari Psychology Today, wanita cenderung lebih reflektif dan menyalahkan diri sendiri dalam hubungan yang berakhir tanpa kejelasan. Ini karena mereka lebih sering terbiasa menganalisis emosi dan mencari makna dalam setiap interaksi sosial. Hasilnya overthinking menjadi ruang hampa yang melelahkan.
Cewek mulai menyesuaikan dirinya dengan harapan yang tidak pernah dijelaskan. Dia merasa perlu berubah, merasa tidak cukup, dan merasa harus menjadi orang yang lebih baik. Semua demi seseorang yang bahkan tidak memberinya penjelasan. Overthinking ini bukan cuma mengganggu pikiran, tapi juga mempengaruhi harga dirinya secara jangka panjang. Bukan hanya kamu yang ia ragukan, tapi dirinya sendiri juga. Ini menciptakan trauma emosional yang bisa terbawa ke hubungan berikutnya. Yang kamu anggap cuma menghilang sebentar bisa jadi meninggalkan dampak besar yang kamu tidak pernah lihat. Kemudian yang dirasakan cewek yang keempat adalah marah tapi tidak tahu harus ke siapa. Setelah rasa bingung dan overthinking melelahkan pikirannya, kemarahan pun mulai muncul perlahan. Tapi yang bikin frustrasi, dia tidak tahu harus melampiaskan kemarahan itu ke siapa. Mau marah ke kamu, kamunya nggak ada. Mau cerita ke teman, tapi mereka cuma bisa bilang sabar, mungkin dia lagi sibuk. Akhirnya semua amarah itu dipendam sendirian. Marah karena ditinggal tanpa alasan, marah karena merasa dibodohi, dan marah karena tidak tahu apa salahnya. Tapi sayangnya semua itu hanya berputar di dalam dirinya sendiri, tanpa tempat untuk dikeluarkan. Diam-diam dia mulai kehilangan kepercayaan pada hubungan, bukan cuma ke kamu, tapi juga ke orang-orang yang ingin mendekatinya nanti. Kemarahan yang tidak tersalurkan ini bisa menjadi racun yang mengubah cara pandangnya terhadap cinta. Kamu mungkin mengira dia sudah move on karena tidak menghubungimu lagi. Tapi faktanya dia sedang mencoba menyembuhkan diri dari luka yang kamu tinggalkan tanpa kata. Kalau saja kamu bisa lihat betapa dalam kecewanya, mungkin kamu akan sadar bahwa pergi tanpa bicara bukan tindakan sederhana. Itu bentuk pengabaian yang menyakitkan. Kemudian hal yang cewek rasakan saat kamu tiba-tiba hilang yang kelima adalah mencoba bertahan tapi pelan-pelan melepas. Di awal kepergianmu dia masih berharap. Masih buka-buka chat lama, masih ngecek story kamu, dan masih percaya kamu akan kembali seperti biasa. Tapi seiring waktu berjalan dan kamu tetap hilang, dia mulai pelan-pelan belajar melepaskan. Proses ini tidak terjadi dalam semalam. Ada hari-hari di mana dia ingin menyerah, tapi juga ada saat di mana dia menunggu kamu balik walau tahu peluangnya kecil. Setiap harapan kecil yang kamu tanam dulu kini berubah jadi luka yang terus mengganggu. Dia mulai berhenti ngecek HP tiap 5 menit, mulai tidur tanpa berharap kamu kirim pesan tengah malam. Itu bukan karena dia sudah lupa, tapi karena dia sedang memaksa dirinya buat tidak berharap lagi. Dan itu jauh lebih berat dari yang kamu kira. Perlahan dia bangun dari keterpurukan dan menerima kenyataan. Bukan karena kamu memintanya untuk move on, tapi karena kamu memaksanya untuk berhenti berharap dengan kepergian diam-diammu. Ketika seorang cewek sudah bisa melepaskan dengan ikhlas, dia tidak akan membuka pintu yang sama kedua kalinya. Jadi, kalau kamu muncul lagi nanti, jangan heran kalau kamu sudah bukan siapa-siapa. Kemudian perasaan cewek yang keenam adalah merasa dibohongi oleh harapan yang kamu bangun. Yang paling menyakitkan dari kepergian tiba-tiba bukan soal ditinggalkan, tapi soal merasa dibohongi oleh semua hal yang kamu janjikan. Semua kata-kata manis, perhatian kecil, dan rencana-rencana yang kalian pernah bicarakan terasa seperti kebohongan besar. Dia mulai bertanya, apa semua itu cuma omong kosong? Kamu mungkin berpikir sedang bermain aman atau menjaga jarak. Tapi buat dia, itu seperti pengkhianatan terhadap sesuatu yang sudah kalian bangun bersama. Bahkan jika kamu tidak pernah bilang aku serius, sikapmu bisa jadi sudah membentuk harapan di benaknya. Dan harapan yang dikhianati seringkali lebih menyakitkan dari penolakan yang jelas. Cewek bukan tidak bisa menerima kenyataan. Mereka cuma butuh kejujuran sejak awal. Tapi ketika kamu pergi tanpa penjelasan, semua yang sebelumnya terasa tulus berubah jadi manipulasi. Dia merasa seperti ditipu dengan cara yang sangat halus dan menyakitkan. Setiap kenangan yang dulu terasa hangat kini berubah jadi bukti betapa mudahnya kamu pergi setelah membuatnya percaya. Dan itu akan selalu jadi luka emosional yang membentuk caranya melihat hubungan ke depan. Kamu tidak cuma pergi dari hidupnya, kamu juga membawa kabur kepercayaan yang butuh waktu lama untuk dia bangun lagi.
Kemudian perasaan cewek yang ketujuh adalah mulai ragu pada semua pria yang datang setelahmu. Ketika kamu tiba-tiba menghilang, kamu mungkin berpikir bahwa hubungan itu selesai begitu saja. Tapi buat dia efeknya berlanjut jauh setelah kamu pergi. Salah satunya yaitu dia mulai sulit percaya lagi pada pria lain yang datang setelah kamu. Setiap perhatian kecil mulai terlihat mencurigakan. Apa dia juga akan menghilang seperti yang dulu? Atau apa ini cuma basa-basi sebelum ghosting lagi? Pikiran seperti itu jadi benteng pertahanan baru dalam hidupnya. Dia jadi waspada, bahkan pada niat baik yang sebenarnya tulus. Efek domino ini tidak kamu lihat karena kamu sudah tidak di sana lagi. Tapi untuk dia, trauma emosional itu nyata dan terus mengganggu interaksi sosialnya. Dia mulai takut membuka diri karena luka yang ditinggalkan belum benar-benar sembuh. Padahal dulu dia mungkin tipe yang terbuka, ceria dan penuh harapan saat memulai hubungan. Tapi setelah kamu pergi tanpa alasan, versi dirinya yang dulu mulai menghilang satu persatu. Jadi kalau kamu berpikir perginya kamu itu tidak berdampak besar, kamu salah besar. Karena kamu bukan cuma melukai, tapi juga mengubah caranya mempercayai cinta. Kemudian yang dirasakan cewek yang ke-8 adalah mulai fokus pada diri sendiri tapi bukan karena kamu. Setelah cukup lama jatuh dan kecewa, akhirnya dia bangkit. Dia mulai membangun ulang dirinya, pelan tapi pasti. Mulai olahraga, lebih peduli sama penampilan, belajar hal-hal baru, bahkan mulai tertawa lebih lepas. Tapi jangan salah paham, itu bukan karena dia ingin kamu menyesal. Itu semua dia lakukan untuk dirinya sendiri. Self-healing jadi pilihan terbaik karena dia sadar penjelasan dari kamu mungkin tidak akan pernah datang. Jadi satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menyembuhkan dirinya sendiri, meski harus menanggung semua rasa sakit sendirian. Dia belajar menerima bahwa tidak semua hal harus dijelaskan oleh orang lain. Banyak cewek yang justru jadi lebih kuat setelah dihancurkan secara emosional. Mereka membuktikan bahwa ditinggalkan bukan akhir dari segalanya. Justru itu jadi titik balik untuk mencintai diri mereka sendiri dengan lebih dalam. Sayangnya kamu tidak akan melihat versi terbaiknya itu, karena kamu memilih pergi saat dia masih rapuh. Dan saat kamu baru sadar, dia mungkin sudah melangkah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Self-improvement setelah patah hati bukan bentuk balas dendam. Itu bentuk kedewasaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar berani menghadapi luka tanpa lari. Kemudian perasaan cewek yang ke-9 adalah tiba-tiba kamu jadi orang asing dalam ingatannya. Seiring waktu berjalan, memori tentang kamu mulai memudar. Bukan karena dia tidak pernah sayang, tapi karena dia memutuskan untuk menyembuhkan dirinya dengan tidak terus mengingatmu. Dan perlahan, kamu yang dulu begitu akrab jadi terasa asing. Suara kamu, cara kamu tertawa, bahkan gaya chat kamu semuanya jadi samar. Lucunya dulu dia bisa menangis hanya karena kamu tidak membalas pesan. Tapi sekarang, melihat nama kamu muncul di notifikasi saja rasanya datar. Tidak ada gejolak, tidak ada harapan, tidak ada sakit. Hanya kenangan yang sudah kehilangan emosinya. Kamu mungkin masih menyimpan foto atau chat lama, lalu berpikir, apa dia masih ingat aku? Tapi sayangnya kamu hanya bagian dari masa lalu yang tidak lagi ingin dia ulang. Kamu pernah jadi seseorang, tapi sekarang hanya sebatas pernah ada. Menurut riset dari Journal of Social and Personal Relationship, proses melepaskan seseorang secara emosional bisa memperkuat struktur identitas baru seseorang. Artinya lupa bukan kelemahan, tapi bentuk adaptasi mental agar seseorang bisa menjalani hidupnya dengan versi yang lebih stabil. Dia tidak membenci kamu, dia hanya belajar hidup tanpa kamu, dan itu adalah kenyataan yang harus kamu terima. Karena semua itu dimulai dari keputusanmu untuk pergi tanpa penjelasan. Kemudian hal yang cewek rasakan saat kamu tiba-tiba hilang yang terakhir atau yang ke-10 adalah saat kamu kembali, dia sudah tidak lagi sama. Waktu kamu tiba-tiba muncul kembali, entah dengan hai yang biasa atau alasan klasik seperti kemarin sibuk, kamu akan menemukan satu kenyataan yang mengejutkan, yaitu dia sudah bukan orang yang sama seperti saat kamu tinggalkan. Ekspresi wajahnya mungkin masih ramah, tapi sorot matanya sudah berbeda.
ada jarak yang tidak lagi bisa kamu jangkau. Kamu akan merasa dia dingin, padahal dia hanya sedang menjaga dirinya agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Kamu pikir dia sedang jual mahal, padahal dia hanya sudah selesai dengan rasa sakit yang pernah kamu sebabkan. Waktu yang kamu pakai untuk pergi, dia pakai untuk menyembuhkan dirinya, dan luka itu membuatnya jadi jauh lebih kuat. Kehadiranmu yang dulu sangat dia tunggu, kini tidak lagi menjadi hal penting. Bukan karena dia membencimu, tapi karena kamu sudah tidak relevan dalam cerita barunya. Semua pertanyaan yang dulu dia harap bisa kamu jawab, kini sudah tidak penting lagi untuk dia ketahui. Ketika kamu kembali berharap bisa memperbaiki semuanya, kamu akan sadar bahwa tidak semua hal bisa diulang dari awal. Karena yang hancur oleh ketidakpastian, seringkali tidak bisa dibangun kembali dengan niat saja. Dan pada akhirnya kamu akan belajar satu pelajaran penting, yaitu kepergian tanpa penjelasan mungkin terasa mudah bagimu, tapi dampaknya bisa mengubah seseorang untuk selamanya. Ghosting bukan sekedar diam, tapi bentuk pengabaian yang bisa melukai lebih dalam dari kata-kata kasar sekalipun. Buat kamu yang nonton video ini dan pernah melakukan hal serupa, coba pikirkan ulang. Seberapa sulit sih berkata jujur dan berpamitan dengan baik? Dan buat kamu yang sedang berjuang melewati luka karena ditinggalkan tanpa alasan, ingat kamu berhak bahagia dan kamu tidak harus menunggu penjelasan untuk memulai lembaran baru. Jangan lupa tulis di kolom komentar, menurut kamu apa hal paling menyakitkan dari ditinggalkan tanpa penjelasan? Ceritamu bisa menguatkan orang lain di luar sana yang sedang mengalami hal serupa. Klik like kalau kamu merasa relate dan jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video seperti ini nantinya. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, kamu pantas dicintai oleh seseorang yang tidak pergi tanpa pamit. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam.